Halo Sobat Media Komsos, senang sekali saya Metik bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Bicara Bincang-Bincang Pastoral. Kali ini tema perbincangan kita adalah makna tahun Ekaristi Transformatif dan tahun Yubileum 2025. Sobat Media Komsos, tahun 2025 Keuskupan Ruteng telah mencanangkan fokus tahun pastoralnya sebagai tahun Ekaristi Transformatif. Bahkan seluruh reksa pastoral telah berjalan dan berfokus pada Ekaristi Transformatif. Tahun ini juga Paus Fransiskus secara resmi membuka tahun Yubileum 2025 dan kita di Keuskupan Ruteng telah dibuka oleh Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Siprianus Hormat pada 1 Januari 2025 yang lalu. Nah, Sobat Media Komsos, untuk mendalami dua tema ini telah hadir bersama kita Romo Andi Jeramat, Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Ruteng. Romo Andi, selamat datang. Selamat. Terima kasih. Apa kabar Romo? Luar biasa. Luar biasa ya Romo. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita selalu diberikan kesehatan sehingga boleh berjumpa kembali ya Romo ya. Amin. Baik Romo, menarik sekali dua tema kita, tahun Ekaristi Transformatif dan tahun Yubileum ini berjalan beriringan. Kita coba bahas satu persatu ya Romo, mulai dari tahun Ekaristi Transformatif, kemudian nanti sampai kepada tahun Yubileum. Pertanyaannya Romo, apa alasan atau mengapa tahun ini Keuskupan Ruteng memilih atau fokus pada tahun Ekaristi Transformatif? Oke. Ibu Met, yang menarik bahwa pertanyaan itu langsung diajukan sejak awal. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini bagian dari implementasi Sinode 3 Keuskupan Ruteng. Dan kita tahu Sinode 3 Keuskupan Ruteng itu dimulai tahun 2013 sampai 2015. Itu banyak sekali rekomendasi dan juga program yang dirumuskan dalam program itu, dalam Sinode 3 itu. Dan kemudian bagaimana sekarang program-program yang banyak ini, yang juga sangat kaya ini, diimplementasikan. Dan dibuat pembabakan dan itu dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2025 tahun ini. Dan dulu Sinode 3 itu sudah, tim Sinode 3 itu sudah memang merancang mahkota implementasi itu mulai dari liturgi. Jadi dibuka dengan liturgi, jadi yang spiritual, yang rohani, dan karena itu juga yang menjadi ciri khas gereja, dan kemudian melanjut dengan pewartaan dengan bidang-bidang lain, dan kemudian itu ditutup dengan Ekaristi tahun 2025. Dan kalau kita lihat, ini bagian dari itu. 2016 kita buka dengan tahun liturgi, dan 2025 itu kemudian dengan tahun Ekaristi Transformatif. Menarik sekali kalau kita lihat di dalam ajaran gereja, itu liturgi itu dilihat sebagai puncak dan sumber kehidupan umat beriman. Dan kemudian Ekaristi itu dalam dokumen gereja juga, dalam Lumen Gentium misalnya, itu menyebut Ekaristi itu juga sebagai sumber dan puncak kehidupan umat beriman. Maka kita lihat ini sebenarnya itu menjadi ciri khas gereja, dan Gereja Keuskupan Ruteng dengan sadar itu kemudian menempatkan itu sebagai mahkota dari implementasi banyak kegiatan pastoral di keuskupan ini. Jadi tidak dipilih secara serentak ya Romo, karena memang sejak awal sudah direncanakan dan ini merupakan implementasi. Dan tahun ini tahun ke-10 ya Romo ya? Tahun ke-10 dan tutup untuk ini implementasi. Menarik sekali bahwa tahun Ekaristi ini dijadikan sebuah mahkota karena dia menjadi sumber dan puncak ya kehidupan. Oke, baik Romo. Dalam tahun Ekaristi Transformatif, apa saja poin dan penekanan yang harus dijalankan? Oke, dalam Ekaristi Transformatif itu karena kembali ke Ekaristi itu menjadi jantung dari kehidupan gereja, dan sudah ditegaskan tadi itu dia menjadi sumber dan puncak kehidupan umat beriman. Karena itu kita punya segala aktivitas manusia, semua aktivitas manusia dan juga umat beriman itu dia bersumber di dalam perayaan Ekaristi,
dan juga berpuncak di dalam perayaan Ekaristi. Karena itu Ekaristi itu dia tidak terpisah dengan kehidupan kita. Dia tidak terpisah dari kehidupan kita, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, apa yang kita usahakan, pelayanan dan perutusan gereja kita, itu kita kemudian bawa ke dalam Ekaristi, dan kemudian di dalam Ekaristi kita kemudian ditransformasi, dan kemudian dari sana Ekaristi kemudian menjadi oase yang senantiasa menginspirasi kita semua gereja peziarah untuk kemudian melakukan, mewartakan, melakukan karya-karya diakonia, dan juga bagaimana membawakan pesan-pesan Injil itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pelayanan kita. Baik Romo, kalau dalam tahun-tahun sebelumnya ada banyak ya program-program yang dijalankan. Tahun ini pasti juga kita punya program-program. Romo bisa sebutkan apa saja program-program unggulan yang memang kita harus jalankan ya di tahun Ekaristi Transformatif ini, baik untuk kita sendiri maupun untuk umat kita. Ya, tentu. Kalau kita lihat misalnya banyak sekali program yang berkaitan dengan Ekaristi Transformatif ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya tentu kita lihat dulu basis yang menjadi dasar dari implementasi program-program itu. Dan kalau kita lihat ketika kita melihat Ekaristi Transformatif, maka sebenarnya itu kita lihat pertama bagaimana segala Ekaristi itu juga berkaitan dengan komunio Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa itu menciptakan, kemudian Sang Putra itu melaksanakan itu karya penebusan itu, dan kemudian Roh Kudus itu dia akan menghadirkan karya penyelamatan itu dalam perjalanan gereja. Jadi komunio Trinitas ini juga yang meresapi seluruh karya kehidupan gereja. Kemudian kalau kita lihat di dalam Ekaristi itu juga, itu karya penebusan Kristus itu tampak real dan nyata. Karya penyelamatan itu tampak real dan nyata di sana. Sehingga kalau kita lihat ya di dalam Kristus ketika ia katakan inilah tubuhku, inilah darahku, itu real terjadi, benar-benar nyata, dan itu mentransformasi kita. Sehingga kita dalam perayaan Ekaristi sebenarnya kita bukan hanya menyambut Kristus, tetapi juga Kristus menyambut kita. Dan ketika kita sudah ada di dalam Kristus, Ia akan mentransformasi kita. Sehingga ketika kita merayakan Ekaristi, transformasi itu selalu ada. Transformasi itu. Dan transformasi itu dimulai dari kehidupan pribadi, dan kehidupan pribadi itu bukan hanya kemudian untuk urus diri sendiri, tapi juga transformasi itu juga akan merombak juga bagaimana relasi kita dengan manusia, dengan sesama, kemudian juga termasuk dengan alam ciptaan. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya kita dalam Ekaristi itu kita bersatu dengan Kristus. Kita ada bersama Kristus, dan juga Kristus juga mendampingi kita. Sehingga kalau kita lihat, ini sebenarnya yang selalu menguatkan kita untuk kemudian menunjukkan dimensi sosial dari perayaan Ekaristi. Sehingga kalau kita lihat dalam perayaan Ekaristi, itu apa yang kita imani, itu juga yang kita doakan. Itu juga yang kita doakan. Apa yang menjadi inti iman kita, itu juga yang kita lantangkan di dalam liturgi, itu yang kita lantangkan di dalam perayaan Ekaristi. Tetapi juga ingat bahwa apa yang kita imani, apa yang kita doakan, itu juga mesti bergema, mesti kita lantangkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau misalnya istilah teknisnya itu lex credendi, itu kemudian itu berpengaruh dengan lex orandi, apa yang kita doakan, kemudian dari sana, dari lex orandi itu menjalar dalam kehidupan sehari-hari, lex vivendi. Jadi konsep ini satu kesatuan utuh. Sehingga kita lihat ketika kita mengikuti Ekaristi, itu tidak kita pisahkan dari kehidupan sehari-hari. Karena itu apa yang kita terima di dalam perayaan Ekaristi itu juga yang kita buat, karena kita diutus untuk membawa Kristus kepada orang lain, untuk membawa Kristus di tengah-tengah dunia. Kemudian juga kalau kita lihat ini, karena itu sebenarnya ada dimensi sosial dan juga dimensi ekologis dari perayaan Ekaristi. Satu hal yang menarik tentang ini, hanya mau katakan begini, ketika orang merayakan Ekaristi dengan sungguh-sungguh,
ketika orang merayakan Ekaristi dengan sungguh-sungguh, maka dengan sendirinya umat orang beriman itu akan menjadi PK terhadap orang-orang miskin dan juga termasuk PK terhadap kerusakan-kerusakan yang ada di alam ciptaan. Karena apa? Karena dalam Ekaristi kita bukan hanya merayakan penebusan manusia, tetapi penebusan itu juga untuk alam ciptaan. Sehingga kita lihat bukan hanya manusia yang bernyanyi, memuji, berdiri, tetapi kita lihat juga misalnya bunga-bunga. Bunga-bunga itu juga mereka memuji dan memuliakan Tuhan dengan keindahan mereka. Dan kita lihat tanda materi sakramental yang utama, roti dan anggur, itu bersumber dari alam. Itu artinya bahwa penebusan itu bukan untuk Kristus. Bukan hanya untuk manusia. Manusia itu mahkota ciptaan, tetapi ingatlah bahwa manusia itu selalu berjalan bersama dengan alam ciptaan, dan jalan bersama itu juga termasuk dalam konteks penebusan. Ya. Baik Romo, saya tertarik akan satu pertanyaan. Sebagai umat awam, ketika roti Ekaristi dikonsekrasi, ya, roti itu dibagi-bagikan ya Romo ya, dibagi-bagikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika ditransformasi, ketika kita menerima roti itu, apakah memang tubuh Kristus itu dibagi-bagi, ataukah kita menerima secara utuh juga? Tubuh Kristus itu. Ya, ini sangat menarik pertanyaan ini, karena kalau kita lihat hosti dan juga anggur itu dibawa dari persembahan manusia. Jadi itu melambangkan suka dan duka kehidupan manusia. Tetapi juga itu adalah persembahan alam. Kita bayangkan misalnya roti itu berasal dari gandum murni, dan juga anggur itu juga dari anggur murni. Dan itu diproduksi oleh alam. Jadi dalam arti tertentu ini menjadi keringat dan air mata dari tanah, dari alam. Jadi ini sudah diproduksi dan kemudian manusia mengusahakan itu lagi. Jadi manusia itu juga dengan keringat dan air matanya itu juga menghasilkan itu. Dan air mata dari tanah, air mata dari manusia, ini yang dibawa dalam perayaan Ekaristi. Dan di dalam perayaan Ekaristi, imam kemudian menerima itu dalam persembahan. Dan dalam doa persiapan persembahan, imam kemudian mendoakan, terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Jadi begitu juga dengan anggur yang kami persembahkan ini. Roti dilihat sebagai hasil usaha manusia, dan juga itu akan menjadi roti kehidupan. Anggur dilihat juga sebagai hasil usaha manusia, dan juga itu kemudian akan dirubah menjadi minuman rohani. Dan dalam persiapan persembahan. Dan kemudian itu akan nanti diantar di dalam doa syukur agung, dan di sana itu dengan kuasa Allah dan kuasa Roh Kudus itu kemudian dirubah itu menjadi tubuh dan darah Kristus, tubuh Kristus dan darah Kristus. Ini yang kita sebut sebagai transubstansiasi. Jadi perubahan dari roti biasa dan anggur biasa, kemudian roti menjadi benar-benar tubuh Kristus, dan anggur benar-benar menjadi darah Kristus. Dan kalau kita kalau kita lihat ini menarik, karena dalam perayaan Ekaristi itu kita melihat itu seperti kalau kita lihat biasa itu ada yang istilahnya itu accidents, itu yang tampak luar. Kemudian juga ada yang namanya substansi, itu yang ada terdalam. Dan ketika transubstansiasi, ketika dalam doa syukur agung itu, ketika ada transubstansiasi, yang accidents itu masih tampak seperti roti, masih bentuknya seperti itu, tetapi substansinya itu sudah benar-benar menjadi tubuh Kristus. Jadi keseluruhan ini lihat sebagai tubuh Kristus. Begitu juga dengan anggur, dan menjadi darah Kristus. Dan kemudian ketika pemecahan roti itu fractio panis, itu dari tubuh Kristus yang utuh itu kemudian dipecah-pecahkan, dan kemudian itu yang akan kemudian dibagi-bagikan. Artinya apa?
hosti kudus, tubuh Kristus yang bulat itu, yang satu, itu melambangkan kesatuan kita dengan Kristus. Dan kemudian ketika dipecah-pecahkan, dan kemudian kita sambut itu, artinya kita menyantap satu Tuhan, tubuh yang sama. Dan Tuhan yang sama itu juga yang akan meresapi diri kita. Sehingga misalnya di dalam perayaan Ekaristi, kalau misalnya kita menerima tubuh Kristus, biarpun setengah atau tidak utuh, kita menerima itu secara keseluruhan tubuh Kristus. Kita menerima secara utuh tubuh Kristus. Dan juga ketika kita menerima tubuh Kristus, biarpun kita tidak menerima dua rupa, biarpun kita tidak menerima dua rupa, darah Kristus dengan tubuh Kristus, kita hanya terima tubuh Kristus, dan kemudian kita sudah menerima dua-duanya dengan lengkap. Itu dalam ajaran gereja. Ketika kita menerimanya dalam satu rupa, meskipun kita hanya menerima satu rupa, tetapi kita menerima secara utuh tubuh dan darah Kristus. Itu yang terjadi di dalam perayaan Ekaristi. Oke Romo, di tahun Ekaristi Transformatif ini, apa saja program-program unggulan yang bisa kita jalankan? Oke, Matt, ini kalau kita lihat selama ini pola pastoral keuskupan Ruteng itu, dia selalu memperhatikan empat unsur itu yang berkaitan dengan liturgi, kemudian itu juga ya, berkaitan dengan koinonia, persekutuan, kemudian itu kerigma, pewartaan, kemudian juga diakonia, pelayanan sosial. Dan memang ada unsur yang kelima, martiria, tetapi martiria ini dia kemudian itu meresapi empat unsur yang ada. Sehingga kalau kita lihat unsur-unsur ini yang diperhatikan, misalnya dari kerigma, pewartaan, ini bagaimana lewat pewartaan itu dibuat program-program yang kemudian berbicara tentang Ekaristi transformatif, dan juga bagaimana omong tentang ekologi. Sehingga kalau kita lihat itu kegiatan-kegiatan untuk ini bidang pewartaan itu berkaitan dengan khotbah, kemudian katekese, sosialisasi, imbauan, pengumuman, jadi baik secara lisan maupun tertulis lewat flyer, baliho, termasuk juga lewat ini podcast ini, atau juga kegiatan program-program Komsos, dan ini juga membantu untuk sosialisasi tentang Ekaristi transformatif ini. Kemudian juga hal-hal lain, misalnya untuk imam dan juga umat, itu pelayan ya, umat yang tertabis dan umat yang terbaptis itu diminta untuk merayakan Ekaristi baik mingguan dan juga harian itu dengan hikmat, anggun, dan penuh sukacita. Dan juga tentu kegiatan-kegiatan lain akan ada pelatihan-pelatihan yang mendukung ini. Sehingga kalau kita lihat nanti tahun ini itu juga ada pelatihan untuk jawaban-jawaban umat di dalam liturgi dalam perayaan Ekaristi. Kemudian juga ada pelatihan berkaitan dengan Mazmur tanggapan dan juga gestikulasi yang tepat dan benar dalam perayaan Ekaristi. Jadi juga berkaitan dengan liturgi-liturgi praktis. Kemudian juga kita nanti juga omong tentang spiritualitas Ekaristi. Itu program yang berkaitan dengan spiritualitas Ekaristi. Dan seperti apa modelnya? Kita di sini nanti programnya itu banyak, misalnya rekoleksi, kemudian retret, kemudian itu KRK. Jadi untuk umat, jadi bagaimana kemudian umat bertumbuh dengan kekayaan-kekayaan spiritual seperti ini. Kemudian juga ada nanti penguatan spiritualitas devosi. Dan devosi ini ada adorasi mingguan, itu dalam tradisi Katolik itu hari Kamis itu adorasi mingguan. Kemudian ada juga nanti adorasi pas setiap Jumat pertama, itu adorasi. Kemudian juga nanti ada prosesi sakramen Maha Kudus, jadi di paroki-paroki atau juga lintas paroki, misalnya untuk di paroki kota ini 7 paroki itu biasanya mereka buat itu di hari Minggu Tubuh dan Darah Kristus. Kemudian juga termasuk juga prosesi salib Kristus. Kemudian ada juga tentu yang sudah spiritualitas Ekaristi yang kemudian sudah kita buat selama ini, prosesi Bunda Maria. Selama ini sudah banyak terjadi di paroki, termasuk kita punya 2 yang besar ketika kita merayakan itu di dalam Festival Golocuru tanggal 7 Oktober dan di Festival Lembah San Pio
itu tanggal 7 September. September. Dan kemudian ada juga dalam bidang sosial, ekaristi sosial. Nanti dalam bidang ekaristi sosial, program-program itu berkaitan dengan perhatian dan pendampingan untuk kelompok-kelompok rentan. Dan dari kelompok rentan ini nanti, perhatian untuk ini, itu juga diintegrasikan dengan aksi sosial karitatif. Model-model yang sudah berjalan lama juga selama ini, yang sudah kita buat, baik tingkat keuskupan, kevikepan maupun juga di paroki. Kemudian juga termasuk juga merayakan ekaristi bersama kelompok profesi yang disatukan dengan kegiatan sosial transformatif. Kemudian program-program lain yang berkaitan dengan ekaristi ekologi, nama programnya itu ekaristi ekologi, dan program-program konkret yang dibuat itu berkaitan dengan gerakan-gerakan ekologis. Tadi sudah disebut misalnya penanaman pohon, pembersihan lingkungan, pengolahan sampah organik, anorganik, aksi ekologi seperti itu. Termasuk juga itu gereja Katolik Keuskupan Ruteng itu merayakan ekaristi untuk pemberkatan benih dan syukuran panen. Kemudian juga untuk dalam bidang budaya, tentu bagaimana berbicara tentang iman Kristiani, iman Katolik ini dalam kebudayaan Manggarai. Jadi kita omong tentang iman Kristiani dan juga adat Manggarai. Sehingga kalau kita lihat ini tentu berbicara tentang lontoleok, tentang inkulturasi, kemudian juga misa inkulturasi setiap minggu ketiga dalam bulan, serta misa penti. Misa penti, dan ini sudah berjalan selama ini dan sudah terjadi luar biasa di paroki-paroki. Kemudian juga termasuk bagaimana kita menghargai kekayaan liturgis yang sudah kita terima. Itu misalnya lagu-lagu Manggarai dari Serani yang merupakan kekayaan inkulturasi liturgi. Ini juga bagus kalau kita hidupkan lagi, karena tahun ini memberikan kesempatan untuk itu. Termasuk juga ada nanti perlombaan-perlombaan untuk tingkat SD, SMP, SMA yang berkaitan dengan ekaristi transformatif, paduan suara, kor. Kemudian juga ada tingkatan level komunitas dan juga kategorial. Misalnya perayaan misa KBG, kemudian atau juga prosesi, atau juga ziarah untuk kelompok kategorial, SKAMI, OMK, komunitas rohani, atau juga kelompok divisional, atau juga keluarga yang kemudian diorganisir baik secara parokial maupun juga dalam konteks KBG. Saya pikir ini juga nanti ada perhatian-perhatian lain, misalnya perhatian juga untuk ini kelompok putra-putri altar. Kemudian itu juga ada perhatian untuk akolit, lektor dan lektris, serta pemazmur. Jadi ini juga nanti yang akan dirancang sehingga bisa dilaksanakan di tahun ini, dan juga tentu disandingkan juga dengan tema jubileum biasa tahun 2025. Itu saja. Baik Sobat Media Komsos, tadi sudah dijelaskan dengan secara jelas oleh Romo Andi terkait dengan tahun pastoral ekaristi transformatif yang merupakan jantung kehidupan gereja, karena ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan gereja. Namun perlu diingat bahwa ekaristi tidak akan lepas dari kehidupan kita. Jadi setiap orang yang sudah menyantap ataupun mengikuti ekaristi, pasti gerakan hatinya akan terbuka bagi siapapun orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuannya. Baik, kita akan laju ke tema yang berikut. Saat ini juga kita akan mendalami satu tema penting tahun 2025 sebagai tahun jubileum. Nah, Romo, tahun jubileum menarik sekali ya, karena sudah dibuka secara resmi oleh Paus Fransiskus, dan tentu saja kita juga di Keuskupan ini patut merayakan tahun ini. Apa itu tahun jubileum, Romo? Tahun jubileum itu berakar dalam tradisi biblis, dalam kitab suci kita bisa lihat itu, cari, dan itu kita temukan dengan yang namanya tahun Yobel. Tahun Yobel itu dalam tradisi orang-orang Yahudi itu biasanya tahun ke-50, dan itu biasanya dalam tradisi mereka itu tahun pembebasan. Jadi penghapusan utang, pembebasan budak itu dilakukan di tahun ke-50. Dan ini yang kemudian diambil oleh gereja. Dan kemudian ini yang kemudian diterapkan untuk konteks kehidupan menggereja, dan dalam tradisi oleh Paus itu kemudian dibuat
itu setiap 50 tahun ada tahun Yobel. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya itu bukan hanya 50 tahun, tetapi juga ada yang 25 tahun. 25 tahun itu ya jubileum biasa, tetapi ada juga yang di luar lingkaran itu, di luar dari lingkaran 25 tahun, di luar dari lingkaran 50 tahun. Dan itu yang terjadi dengan misalnya 2016 ketika Paus Fransiskus itu kemudian membuka jubileum kerahiman ilahi, kerahiman Allah. Dan ini yang disebut sebagai jubileum luar biasa. Jadi kalau omong tentang jubileum, ada yang namanya jubileum biasa, kemudian ada yang jubileum luar biasa, dan juga ada jubileum agung. Nah, Romo, dari kata jubileum ini, kira-kira apa makna yang bisa diambil atau ditangkap oleh umat kita? Misalkan, apakah memang jubileum itu atau misalnya penghapusan dosa itu hanya dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, ataukah memang setiap saat kita bisa dibebaskan dari dosa kita? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Karena kalau misalnya kita omong tentang jubileum, maka kita juga akan tema besarnya itu berkaitan dengan pembaharuan spiritual, kemudian penghapusan dosa, dan juga omong tentang amal kasih. Omong tentang amal kasih. Dan ini yang menjadi tema utama di dalam jubileum. Sehingga kalau misalnya omong tentang jubileum, nanti dekatnya dengan indulgensi. Dan itu yang kemudian dibicarakan di dalam indulgensi. Ketika kita melakukan apa yang menjadi apa yang menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam jubileum, ketentuan-ketentuannya, itu juga akan memberikan indulgensi kepada umat beriman, umat Katolik yang menjalankan itu. Dan kalau kita lihat indulgensi itu apa? Indulgensi itu. Dan memang kali lalu itu sudah dijelaskan sebenarnya, sudah dijelaskan dalam panduan pengumuman indulgensi di tahun jubileum 2025 dari Vatikan, dan juga dibuat di kuskupan-kuskupan itu juga sudah dibuat dibagi panduan itu. Dan kalau kita lihat ini bahasa hukum, saya takut salah, jadi kita lihat itu indulgensi itu sebenarnya itu adalah penghapusan hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni melalui sakramen pengakuan, sakramen rekonsiliasi. Oh, jadi Romo, ketika kita menerima sakramen pengakuan, kita mendapat indulgensi juga kan di situ, Ya, tetapi indulgensi. pada saat tahun jubileum akhirnya semuanya dilengkapi. Ya, Itu bagaimana? dia menjadi penuh. Oh, Dia menjadi penuh ya, Ya. Romo. Karena begini, kalau kita lihat ini, mungkin ini juga bagus kalau misalnya kita berbicara tentang dosa. Ini ada kaitan dengan dosa tentang ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya dosa itu yang kemudian memisahkan kita dengan Allah. Tetapi ada yang juga disebut sebagai dosa berat dan juga dosa ringan. Dan kalau kita lihat itu dosa itu, kalau misalnya dosa berat, artinya dia secara radikal dia sudah memutuskan hubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Dan ketika orang memutuskan untuk ini melakukan dosa berat karena kehendak bebasnya, maka ia kemudian itu memutuskan hubungannya radikal dengan Allah, dan dari sana itu akan muncul yang namanya siksa dosa abadi. Itu dosa berat, jadi siksa dosa abadi. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena kodrat dosa itu seperti itu. Jadi sebenarnya siksa ini itu bukan hukuman Allah, tetapi karena kehendak bebas pribadi, dan kemudian itu memutus persekutuan dengan Allah, dan dari sana dia kemudian itu tidak bisa melihat wajah dari muka ke muka, dan itu yang membuat menderita. Jadi penderitaan itu sebenarnya dosa abadi itu, siksa dosa abadi itu terutama karena terputus dengan Allah. Kita bisa bandingkan misalnya hari Jumat kemarin itu bacaan tentang Lazarus dengan Bapak Abraham, dengan orang kaya yang tidak punya nama itu. Dan bagaimana gambaran tentang itu? Jadi antara Lazarus dan Abraham itu ada jurang yang tak terseberangi, dan itu melambangkan keterputusan antara yang karena ada dalam siksa dosa abadi. Kemudian ada yang namanya dosa sementara.
Dosa sementara, dosa ringan, minta maaf. Ada yang namanya dosa ringan. Dosa-dosa ringan itu dosa yang yang kita lakukan sehari-hari karena pikiran, perkataan, jadi hal-hal yang ringan itu. Dan kemudian itu kita juga bisa mendapatkan pengampunan itu dari sakramen pengakuan. Tetapi juga ingat bahwa setiap kita itu juga selalu diajak untuk masuk dalam perdamaian. Karena itu ketika orang juga melakukan misalnya dosa berat, dia bisa mendapatkan pengakuan itu melalui sakramen pengakuan rekonsiliasi. Dan ini yang kemudian itu ini yang akan selalu sakramen itu akan memberikan daya guna dan juga menghapuskan dosa. Tetapi juga ingat, misalnya dosa-dosa berat itu dosanya dihapus, tetapi masih ada siksa dosa yang istilahnya itu siksa dosa sementara. Dan kalau kita lihat, siksa dosa itu diterima dengan menerima siksa dosa sementara, dan kemudian ini jadinya itu membuat kita menanggung segala macam penderitaan. Dan ini kita mesti lakukan itu dengan sabar. Jadi ketika omong tentang indulgensi, sebenarnya kita omong tentang siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Jadi warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan jelas, dan juga memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Kalau tadi itu ada dosa berat, dosa berat itu akan membawa setiap orang yang melakukan itu dalam siksa dosa abadi. Dan orang itu bisa masuk ke situ kalau dia tidak bertobat. Artinya kalau misalnya dosa berat dan kemudian dia dengan sadar dan kemudian itu dengan penyesalan penuh ingin kemudian itu mengakukan dosa itu dan kemudian melakukan silih untuk ini bertobat, ia kemudian diterima dalam persekutuan gereja, dan kemudian itu dari sana dosa-dosanya diampuni. Dan dari kemudian kalau misalnya mati dalam keadaan dosa berat itu sangat disayangkan. Ini juga yang akan membuat orang itu menerima siksa dosa abadi. Ya. Dan kalau misalnya ketika kita melakukan dosa berat dan ketika sudah melakukan itu kemudian kita bertobat, dosa berat itu juga tetap ada misalnya itu siksaan sementaranya. Jadi kita bertobat, dosa kita dihapus, tetapi dosa itu juga tetap itu juga dalam arti tertentu karena kodrat dosanya itu juga yang menimbulkan siksa dalam tanda kutip untuk orang yang melakukan itu. Dan kemudian bagaimana kemudian untuk ini menghilangkan itu orang kemudian itu melakukan misalnya penitensi, silih untuk melakukan itu. Dan silih itu kita lakukan baik untuk orang yang hidup maupun juga untuk orang yang mati. Dan indulgensi penuh yang kita dapatkan di dalam jubileum itu menghapuskan yang siksa-siksa sementara itu, sehingga kemudian kita juga bisa bertumbuh secara baik sebagai pribadi dan juga sebagai umat peziarah yang kemudian sedang menuju ke perjalanan perjamuan surgawi di surga. Dan kemudian juga ada dosa sementara, dosa-dosa ringan, dan itu yang kemudian itu menimbulkan siksa dosa sementara. Dan itu yang kemudian dilakukan di dalam pengakuan, kita dapat mendapatkan penghapusan dosa untuk itu. Kemudian juga kita kemudian melakukan silih, bukan hanya doa tetapi juga silih, kemudian amal kasih, termasuk juga mati raga untuk kemudian menghilangkan, untuk kemudian berdamai dengan gereja, berdamai dengan Kristus, dan kemudian semuanya kita itu kemudian ada dalam persekutuan dengan para kudus.
Dan kalau kita lihat memang tampaknya berat sekali ya. Iya Romo, Tampaknya kalau berat sekali. mendengar penjelasan Romo dari tadi itu, terkait dosa berat, dosa ringan, berat sekali nih Romo. Ya. Tetapi bagaimana? menariknya begini, Met, bahwa kita semua itu dipanggil kepada kekudusan. Iya. Dipanggil kepada kekudusan, dan para kudus itu tidak tinggal diam, mereka akan mendampingi kita. Sehingga para kudus mereka contoh yang unggul dari kehidupan iman, kemudian juga bagaimana dari kerapuhan juga kita bisa melihat banyak orang kudus yang juga rapuh tetapi kemudian memperbaiki diri untuk kemudian mencapai kekudusan, dan mereka menjadi teladan yang unggul untuk umat beriman yang lain. Jadi mereka juga akan membantu kita di dalam melalui doa-doa mereka. Dan ingat, Met, untuk yang para kudus, Bunda Maria itu juga memiliki peran yang besar untuk kemudian membantu kita untuk selalu bertumbuh di dalam kekudusan. Karena itu, untuk mendapatkan indulgensi ini juga satu momen yang menarik yang kita dapatkan di tahun ini, setiap tahun jubileum dan juga jubileum luar biasa. Ini membantu kita untuk bertumbuh secara penuh. Karena dengan itu kita punya siksa-siksa sementara tadi itu bisa kita hilangkan ketika kita melakukan indulgensi pada tahun ini. Dan indulgensi itu diberikan oleh gereja, karena gereja itu memiliki wewenang untuk ini melepaskan, itu sebagaimana yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan juga di dalam sakramen pengakuan, rekonsiliasi, dan dalam perayaan Ekaristi, dan juga nanti ada yang namanya itu karya belas kasih, karya belas kasih rohani, karya belas kasih fisik, dan juga nanti ada karya belas kasih atau juga penitensi ekologis. Jadi itu untuk konteks Keuskupan Ruteng. Iya, baik Romo. Untuk konteks Keuskupan Ruteng, kira-kira seperti apa indulgensi itu dijalankan? Oke, untuk Keuskupan Ruteng, indulgensi yang dijalankan itu saya bacakan ini beberapa poin tentang ini. Kita diminta untuk merayakan perayaan Ekaristi Jubileum di paroki, di stasi. Kemudian kita juga diminta untuk menerima sakramen tobat dalam tahun ini. Kemudian juga kita berdoa seturut intensi Paus Fransiskus. Jadi setiap bulan itu ada intensi-intensi yang sudah intensi-intensi yang oleh Paus Fransiskus diminta untuk didoakan juga oleh semua umat beriman. Dan kemudian ketika kita mendoakan ini juga bagian dari proses untuk mendapatkan indulgensi itu. Kemudian juga yang berikut itu menjalankan satu penitensi karitatif. Dan kalau kita lihat ada yang namanya karya belas kasih. Dan untuk yang Katolik, karya belas kasih itu ada yang namanya karya belas kasih fisik, dan juga ada yang karya belas kasih rohani. Karya belas kasih fisik itu apa? Karya belas kasih fisik itu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawati orang yang sakit dan dalam penjara, seperti apa yang Yesus katakan. Tetapi juga bukan hanya sampai di situ, ada juga namanya yang belas kasih rohani. Belas kasih rohani itu apa? Ini yang menarik kalau kita ikuti baik-baik. Menasihati orang yang bimbang, kemudian itu mengajar orang yang tidak tahu, menegur orang berdosa, menghibur orang yang menderita, mengampuni orang yang bersalah, kemudian sabar terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini termasuk belas kasih rohani. Itu berat juga ya, Romo. Tapi ya ini bagian dari kekayaan kita, kekayaan gereja. Dan kemudian juga yang terakhir itu mendoakan orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Okay. Sehingga kalau kita lihat, kalau omong misalnya indulgensi ingat, indulgensi artinya bukan hanya untuk orang yang sudah hidup, orang yang hidup, tetapi juga indulgensi juga untuk saudara-saudara kita atau juga keluarga-keluarga kita yang setelah meninggal. Jadi kita misalnya berdoa tahun ini misalnya bukan untuk mendapatkan indulgensi untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mendapatkan indulgensi untuk anggota keluarga kita, sahabat, saudara, saudari kita yang sudah meninggal. Jadi ini pentingnya kenapa kita perlu melakukan indulgensi di tahun ini. Dan untuk penitensi ekologis ini juga yang penting.
Penitensi ekologis itu bagaimana kita memperhatikan alam. Sehingga misalnya selama ini di paroki itu sudah ada yang istilahnya pohon sakramen. Jadi setiap ketika menerima sakramen dalam gereja, mereka juga ada kado untuk tanam pohon di kebun paroki atau juga di kebun pribadi. Kemudian juga termasuk aksi-aksi ekologis yang lainnya untuk tanam pohon di mata air, di hutan, termasuk juga menjaga kebersihan lingkungan, juga untuk memungut sampah, yang hal-hal yang berkaitan dengan ekologis. Kemudian yang berikut, ini juga yang penting karena perlu ada aturan tempat-tempat ziarah. Dan Bapak Uskup, Monsinyur Sipri, itu kemudian itu menetapkan gereja, kapela, dan Gua Maria yang ada di Keuskupan Ruteng yang kemudian perlu juga kita kunjungi di tahun yubileum ini untuk mendapatkan indulgensi ini. Itu yang pertama itu Gereja Santa Maria Assumpta Santo Yosep Katedral Ruteng. Kemudian itu Gereja Santo Yosep Katedral Lama. Kemudian Gereja Kristus Raja Pagal. Kemudian itu di Paroki Reo itu Kapela Jengkalang. Kapela Jengkalang kita tahu ini tempat orang Katolik Manggarai pertama dibaptis. Kemudian yang berikut ada Gua Maria Golocuru di Karot, di Paroki Karot, Ruteng. Kemudian itu Gua Maria Nenorivu di Paroki Kisol. Kalau kita lihat Gua Maria Golocuru dan Nenorivu, ini juga menjadi destinasi utama ketika kita merayakan festival Golocuru dan festival Lembasan Pio. Iya. Kemudian juga ada Gua Maria Batu Tabo di Paroki Bea Muring. Dan kemudian untuk umat ini juga bagus karena untuk umat yang tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan religius lainnya, misalnya karena sakit berat, lansia, lanjut usia, kemudian juga harus menjalankan tugas yang terus-menerus, kemudian biarawan-biarawati di biara yang tertutup, itu mereka dapat memperoleh indulgensi penuh dengan berdoa Bapa Kami, pengakuan iman, kredo, syahadat, dan doa rosario dari tempatnya masing-masing. Sehingga kalau lihat Ibu Met, ini nanti Komisi Liturgi nanti akan mengeluarkan panduan yang kemudian akan membantu umat sekalian dalam berziarah ke tempat-tempat ini. Jadi disiapkan doa, termasuk juga tadi intensi-intensi Bapak Paus selama tahun ini ada 12 bulan. Jadi kemudian itu bisa dibagikan dan kemudian bisa didoakan untuk mendapatkan indulgensi ini. Jadi Sobat Media Komsos, sangat menarik sekali penjelasan terkait dengan tahun yubileum. Jadi ini adalah satu kesempatan besar ya untuk kita semua agar kita bisa kembali lagi ke jalan yang lurus, yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan dosa, kita terpuruk, kita tidak mau bangkit lagi, tetapi di tahun ini, tahun kesempatan untuk kita untuk bisa kembali merubah diri kita, memperbaharui diri kita untuk kembali ke jalan keselamatan. Romo, yang terakhir, mungkin ada pesan bagi umat kita yang ada di rumah yang saat ini masuk dalam tahun yubileum dan juga bagaimana dalam melaksanakan tahun Ekaristi Transformatif ini. Oke, Ibu Met dan Bapak Mama, saudara-saudari umat beriman, ini tentu menarik kita masuk di tahun Ekaristi Transformatif ini. Saya teringat bahwa ketika dulu Keuskupan Ruteng itu mulai implementasi tahun pertama tahun liturgi, itu bersamaan dengan yubileum luar biasa kerahiman Allah, itu dicanangkan oleh Paus Fransiskus tahun 2016. Dan kita kemudian Gereja Keuskupan Ruteng itu menjalankan tahun liturgi. Dan 10 tahun kemudian, tahun 2025, kita Gereja Keuskupan Ruteng itu sudah atur itu sejak lama. Jadi misalnya 2025 itu sudah pasti tahun Ekaristi. Dan kemudian syukur kepada Allah, tahun 2025 ketika kita sudah merencanakan dan juga ingin melaksanakan tahun Ekaristi Transformatif, Paus Fransiskus juga menetapkan yubileum biasa 2025. Jadi perjalanan kita sebagai Gereja Keuskupan Ruteng itu satu yang luar biasa karena kita didampingi oleh 2 yubileum. Dan ini tentu karya Allah, rencana Allah, bukan sebuah kebetulan belaka. Jadi setiap karya pastoral kita itu dibimbing dan juga diberkati dan juga didampingi oleh Allah sendiri. Karena itu
apa saja kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh gereja Katolik untuk tingkat keuskupan, untuk tingkat kevikepan, untuk tingkat paroki, dan kemudian dari paroki turun ke stasi, wilayah, dan KBG, tentunya pertama-tama untuk kemuliaan Allah dan juga untuk kebaikan umat beriman sekalian. Karya pastoran gereja itu dalam arti kalau kita lihat secara sederhana itu, gereja berusaha untuk memberikan makanan yang bergizi, yang penuh, dan kemudian supaya kemudian umat beriman bisa menyantap itu dan kemudian bertumbuh dengan utuh, baik jiwa maupun raganya. Baik, terima kasih Romo Andi untuk waktu dan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih juga untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Saya akhirnya bisa memahami apa itu Ekaristi transformatif dan juga bagaimana kita melaksanakan tahun jubileum. Baik Sobat Media Komsos, demikianlah bincang-bincang pastoral kita kali ini. Mari kita dukung seluruh pelaksanaan program Tahun Ekaristi Transformatif dan Tahun Jubileum 2025. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan banyak umat terselamatkan. Saya Metik undur diri, sampai jumpa pada edisi selanjutnya.